Udah mulai kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini, hari Senin ya, tanggal 2 bulan Jumadil Awal 1446 Hijriah, kita bisa bertemu di Masjid Al-Mujahid Pusat 1 ya, Pusat 1. Pada pelajaran taklim setelah kita tadi semuanya melaksanakan tahajud ya. Kalian di masjid, Buya di rumah. Mudah-mudahan amal soleh kita ya, tahajud kita, witir kita, sholat berjamaah kita, tadi kita sudah membaca hanca kita ya, bacaan Al-Quran, kemudian juga terjemah, lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezekinya tak sare dewa ibadah. Yang ngajan tenggara kamu dia. Cing pindah kan dia kamu. Besar apa? Besar. Lihat. Untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin ya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara ini adalah live di IG, juga ada kepada seluruh alumni ya. Kalau ada waktu dimohon bisa mengikuti begitu. Dan kepada alumni yang dekat dengan Ulas 1 bisa juga hadir setiap ada taklim. Dan admin kita Ayandi Ahmadi bisa memberikan kabar sebelumnya ya untuk acara taklim ini. Dan kita juga berdoa untuk seluruh alumni ya, para santri rahimakumullah. Mudah-mudahan mereka itu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih meningkat. Ya, Buya yakin dari alumni tidak ada yang meninggalkan sholat, tidak mungkin. Ya, jebolan ulul albab insyaallah. Mungkin harus ditingkatkan kehusuannya, gitu ya. Juga kita doakan kepada alumni yang belum dapat pekerjaan, mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang baik, ya, yang barokah. Kemudian bagi alumni yang belum punya jodoh lain yang ahwat terutama nih ya, mudah-mudahan secepatnya mendapatkan jodoh yang soleh ya, amin, baik dengan alumni lagi atau yang tidak dengan alumni gitu. Juga laki-laki yang masih jomblo itu alumni nih mudah-mudahan juga cepat mendapatkan calon istri yang solehah ya. Lebih lagi kalau mendapatkan alumni lagi, ya subhanallah itu. Jadi nanti ada alumnian di sini, ya, barakallah. Kemudian para alumni juga diminta oleh Buya bantuannya. Apa itu? Tolonglah kalau ada saudara gitu ya, adik, kakak, atau saudara sepupu gitu. Kalau mau sekolah di Ulul Albab saja. Karena di Ulul Albab itu ada pesantren sambil sekolah, bukan
sekolah sambil pesantren, pesantren sambil sekolah. Dan kita ini alhamdulillah ini alumni juga perlu tahu, kita sudah ada SD-nya ya, SD Ulul Albab. Dan seluruh keluarga Buya, turunan Buya yang masih usia SD itu sekolahnya di SD Ulul Albab. Ada SMP-nya juga, ada SMA-nya. Dan yang mau kuliah Buya perjuangkan bisa kuliah di Universitas Kebangsaan UKRI gitu. Kemudian juga kata Ayandi selaku admin kita nih, kalau ada yang mau bertanya gitu, nanti gimana tesisnya dalam taklim ini boleh. Dan mungkin taklim ini bagi para alumni merupakan sesuatu yang tidak akan bisa dilupakan. Ada kenangan tersendiri lah, karena taklim ini sudah dimulai sejak tahun 2000. Jadi usianya sudah 24 tahun taklim kita ini. Sejak pesantren ada, itu taklim sudah dimulai. Dulu itu tiap hari Ahad. Namanya itu adalah kuliah duha sambil taklim. Begitu. Baik, kita mulai ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari para santri. Sekarang masih pesantren dan doa juga dari alumni nih untuk santri kita yang sedang pesantren. Mudah-mudahan mereka itu bisa berhasil. Amin. Ya, hafalannya makin banyak, qiraahnya juga bisa ya. Nanti bahasa Arabnya juga mungkin bisa ya. Oh ya, dan untuk alumni ini juga Buya mengingatkan atau memberitahu bahwa genre Ulul Albab ini ya, Ayani ya, 10 rencana kita ya. Tidak ada salahnya Buya sampaikan. Bukan saja para alumni, mungkin warga masyarakat tanah air Sabang Merauke, juga alumni Buya yang ada di luar negeri kan, bisa tahu bahwa genre kita itu yang pertama qiraah. Jadi bisa dibuka itu oleh para alumni ingin belajar qiraah. Tong ribut bagar, tong ribut, ninggalkan di kamu. Tos, genre qiraah, ada qiraah. Ini mumpung masih bayat ini ke alumni, coba dimulai. Karena nanti kalau sudah lagunya ditambah-tambah begitu agak susah. Kemudian ada genre sejarah Rasul ya Ayandi. Sejarah Rasul itu sudah yang ke-22 ya sekarang rekaman. Kemudian yang ketiga ada ceramah bahasa Sunda untuk orang-orang Sunda. Saya harapan tapi bisa diberi nyahonya yang jibir gelat cerita. Bahasa Sunda, kanggo naon, kanggo orang-orang Sunda anu teu tiasa bahasa Indonesia. Atau ada orang Sunda bisa bahasa Indonesia tapi lebih mantep upami Buya ceramah nganggo bahasa Sunda. Aya nu kitu. Apalagi bahwa ceramah Buya ini yang bahasa Sunda itu adalah membahas tentang peribahasa bahasa Sunda. Ya, betul si bahas teh nu kahiji abong letah tetulangan biwir ke diwongku lajeng anu kaduana adat ka kurungku iga tangke baik bade ngabahas Buya salajengna adean ku kuda beureum. Seueur teu terang paribasa adean ku kuda beureum. Padahal eta maknana luhung luas, mangka Buya kedah nyantelkeun antawis paribasa Sunda anu mana hampir sadayana orang Sunda mah muslim sareng Al-Qur'an. Naon tah adean ku kuda beureum teh sok ena Buya naros. Orang Sunda nyalira teh uni adean ku kuda beureum. Engke kamu bahasa Sunda nu katilu ceramah katilu. Ana tos seueur bahasa Sunda teh Buya teh. Lajeng ceramah bahasa Indonesia. Kamu cabang-cabang Buya anu aya di Pontianak nyaruhkeun ka Buya. Buya jangan pakai bahasa Sunda. Nanti juga kata Buya ada kita bahasa Indonesianya.
Itu ada grup Kalimantan, Pontianak. Ini pendengarnya banyak sekali bahasa Indonesia. Nah setelah itu alumni perlu tahu, kalau santri yang di sini sudah pada tahu, Buya akan ceramah dalam bahasa Inggris. Buya sudah sampaikan ke santri yang ada di sini bahwa ceramah bahasa Inggris Buya ini bukan gagayaan, bukan. Karena materinya itu bukan materi untuk umat Islam. Ini materinya untuk siapa? Ya, kanggo non muslim. Perlu non muslim untuk didakwahi. Ya siapa tahu setelah Buya ceramah dalam bahasa Inggris ada yang masuk Islam. Ya betul nggak? Amin. Karena di dunia ini sekarang mayoritas agama itu non muslim, orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang kafir itu semuanya akan masuk neraka. Pertanyaan Buya, apakah tega kalian punya teman yang non muslim masuk neraka? Apakah tega misalkan ada orang yang baik sehari-harinya bikin HP, bikin mesin cuci, bikin pesawat, dia kafir? Apakah kita tega mereka tetap ke neraka? Nah ini perlu ada semacam usaha dari umat Islam supaya mereka masuk Islam. Tidak ada tawar-menawar. Sehebat apapun orang itu berjasa untuk manusia, kalau tidak menyembah kepada Allah, neraka bagian. Nah, maka kita pun nanti ikut berdosa. Seandainya nanti ditanya oleh Allah, orang non muslim itu, kenapa kamu tidak menyembah kepada aku? Karena aku tidak tahu ya Allah. Saya kira semua agama baik. Nah kita yang disalah. Nah maka yang punya kemampuan berbahasa Inggris, ya itu sudah selayaknya mengajar kepada mereka. Nah cuma tentu dengan bahasa yang sopan. Karena bahasa Inggris pun ada sopannya. Semua bahasa ada yang sopan dan ada yang tidak sopan, kasar dan lemah lembutnya. Buya menggunakan bahasa Inggris yang sopan supaya orang-orang Inggris tidak tersinggung. Orang-orang yang berbahasa Inggris maksudnya. Kemudian genre yang berikutnya adalah Buya berceramah dalam bahasa Arab. Ini alumni juga mesti tahu. Untuk apa Buya berbahasa Arab susah-susah amat, santri gak ngerti? Bukan untuk santri. Untuk orang-orang Arab yang sampai di sini, yang sampai sekarang ini masih bermasalah. Gontok-gontokan, adanya golongan, sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan syariah, sistem kepanitiaan umroh dan haji yang menurut pandangan Buya belum cocok, dan itu menjadi kunci permasalahan dunia Islam. Kemudian Buya mengingatkan kan yang disebut dengan neo-arabisme itu neo-arabisme itu menurut pandangan Buya sesuatu yang sangat merusak tatanan ukhuwah Islamiyah. Kemudian ada genre yang lain yang disebut genre apa Ayandi? Kreativitas ya, nanti kita. Dan nanti terutama itu di TikTok, kreativitas kita akan mudah-mudahan bisa bersaing dengan yang lain. Kemudian ada genre bela dirinya. Ini kepada alumni-alumni yang dulu istilahnya itu sangat ingin Buya ngajarkan Wing Chun ke kalian. Nah, gak usah bersedih. Kalian sudah keluar dari ulul albab, tapi masih bisa melihat jurus-jurus Buya nanti dalam mengajarkan bela diri Wing Chun yang cocok untuk kalangan pesantren menurut pandangan. Ada yang dua yang cocok itu santri, Tai Chi dan Wing Chun. Cuma Tai Chi itu untuk santri tidak cocok tuh karena Tai Chi itu harus memerlukan ya ketelatenan yang sangat. Gak akan sabar santri. Jangankan santri Buya pun belajar Tai Chi nggak lanjut karena gerakannya sangat lambat. Tapi nanti kalau sudah bertarung itu bisa cepat
Jet Li itu Tai Chi, Jet Li. Siapa yang tahu Jet Li? Yang botak itu Tai Chi. Gerakan, karena Tai Chi itu memerlukan ketelatenan sampai perut kuat. Ya. Jadi ditendang bagaimanapun kalau kita bela diri Tai Chi, biizilah dengan izin Allah, kuatnya luar biasa. Ya, tetapi untuk santri tidak cocok. Yang cocok punya lihat adalah Wing Chun. Nah, itu semua perlu dukungan dari alumni. Ya, ikuti subscribe dan lain sebagainya, like dan sebagainya, supaya pengikut kita ini makin banyak. Demikian sekedar pengumuman untuk seluruh santri, baik yang masih pesantren di sini ataupun yang alumni. Oh, ada yang lupa. Buya, bagaimana aku ini ingin pesantren lagi? Saya keluar saat itu malu, nggak usah malu lah. Datang ke sini, diterima nggak diterima urusan nanti. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima ya berarti ke cabang. Oleh Buya kecabangkan. Mudah-mudahan diterima di pusat baik satu ataupun dua. Ya. Pesantren lagi nggak usah malu. Kalau belum dapat pekerjaan, sekolah mau dilanjutkan, misalkan mau dapat ijazah, ya, rumahnya adalah di sini. Kembali lagi ke sini. Baik. Kita mulai ya, ini pertanyaan dari Ikhwan ya. Ada 7 pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu acana abdi nyuhungkeun dihapunten Buya. Mugia Buya sareng kulawargi dipaparinan kesehatan kalancaran. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya dihapunten panyabur tung hapunten. Sami we Buya nyuhungkeun dihapunten bilih seur kakirangan sareng kalepatan. Ta jalmi nu sampurna. Hiji, 1. Sunah ya bahasa Indonesianya. Oh, bahasa Indonesia ada pertarusan nama. 1. Buya, bagaimana caranya kita bisa menjadi ya seratan dokter ya. Buya, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang bisa dilihat baik oleh orang lain. Ulangi ya. Buya, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang bisa dilihat baik oleh orang lain? Santri, kalau kita ingin bisa dilihat baik oleh orang lain, harus kita memperjuangkan bahwa ini bisa dilihat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa dilihat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti apa hari tunu zaman kalau kita bisa dilihat baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kita bisa dilihat baik oleh sesama manusia. Meskipun ada sedikit nanti Buya jelaskan, ada sya'dunnya, perkecualiannya. Karena dilihat baik oleh Allah kita ini ya, tetapi dilihat oleh manusia tidak baik. Apa itu? Nah, nanti. Sekarang kita berbicara dulu secara umum, bahwa kalau kita dilihat baik oleh Allah, pasti bisa dilihat baik oleh manusia. Begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakari au unsa, teras, wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah wa lajaziyannahum ajruhum biahsani ma kanu ya'malun. Itu ayat.
Ya, ini berkenaan dengan pertanyaan ini. Man amila, barang siapa, man amila solihan, barang siapa yang berbuat amal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini yang penting, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Jadi kalau tidak beriman kepada Allah, ya, beramal soleh, tadi kata Buya itu, bikin HP yang bermanfaat bagi manusia, gitu, bikin pesawat terbang. Karena tidak beriman tidak akan diterima. Wa huwa mu'minun, itu syaratnya. Jangan nanti di akhirat, ya Allah, aku ini kan dulu berbuat banyak, kata Allah. Buka kitabnya, buka. Itu karena siapa? Oh, karena manusia ingin dipuji orang, ingin jadi orang yang bermanfaat bagi manusia. Padahal dia tidak sadar siapa yang bikin otaknya. Allah. Siapa yang bikin tangan? Allah yang bisa nulis. Tanpa Allah nggak akan ada dia. Jadi syarat utama tuh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka dia akan diberikan oleh Allah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kalau beriman kepada Allah, beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami Allah akan memberikan dia kehidupan yang baik. Makanya orang-orang yang soleh, beramal soleh, didasari dengan keimanan, tenang kehidupannya. Karena janji Allah di dalam surat An-Nahl itu, surat An-Nahl, bisa kalian buka. Surat An-Nahl ayat 97. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan tentu kami Allah akan memberikan pahala dia dengan pahala yang lebih baik, lebih banyak, lebih hebat dari yang diamalkan. Allah tuh luar biasa Rahman Rahim. Lipat gandakan bisa 10 lipat, 70 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Itu dasarnya keikhlasan. Nah, kalau kita sudah bisa dilihat baik oleh Allah, amal soleh tadi itu didasari dengan keimanan, dikasih oleh Allah kehidupan yang baik, maka kita dilihat manusia akan baik. Itu syaratnya. Perjuangkan kita bisa dilihat baik oleh Allah, pasti bisa dilihat baik oleh manusia, terutama orang-orang yang beriman. Begitu. Nah, ada perkecualian Sa'dun, kata Buya. Siapa Buya yang dilihat baik oleh Allah tetapi dilihat buruk oleh manusia? Ada orang yang dilihat baik oleh Allah karena dia tidak minum minuman keras, dia tidak judi, dia tidak berzina, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri. Kita ambil contoh yang satu, maisir, ya, minuman keras, ataupun maksudnya khamrun. Kalau maisir itu judi, khamrun. Kita sedang main dengan teman-teman. Teman kita itu ada yang non-muslim. Kalau yang muslim teman kita nggak ada yang minuman keras. Kan kalau orang kafir mah boleh minuman keras itu. Makanya kalian lihat di hotel-hotel itu banyak minuman keras. Karena kalau katanya kalau hotel tidak ada minuman keras tidak akan laku katanya. Nah, cuma kita masih bersyukur di kota Bandung ada hotel berbintang 4, laku, memang ada sejak zaman Belanda. Tidak ada minuman keras setetes pun. Hotel Homan itu. Ini buku ya, bukan promosi nih di IG. Ini Hotel Homan ini, gak ada setetes pun minuman keras. Laku tidak Homan? Laku terus. Jadi kita jangan khawatir kalau ke depan nanti ada yang usaha penginapan, usaha hotel. Siapa tahu kan dari santri Buya. Gak usah takut, gak ada minuman keras ternyata laku. Makanya kalau Buya ke hotel itu bawa keluarga, yang paling sering di Hotel Oman. Buya pernah tidur di Hotel Oman tuh di kamar yang dulu Pak Soekarno
di sana tidurnya. Tempat Pak SBY, tempat Pak Jokowi, wah luas. Kembali ke yang tadi. Ada teman kita non muslim, dia minum. Terus kata teman kita yang non muslim itu, yuk minum yuk. Kita menolak tidak? Ya jelas menolak. Pada saat menolak, kata teman kita yang non muslim, wah kamu tidak, apa namanya, kamu itu tidak tidak besti. Kamu bukan besti aku. Aku mau minum, kamu enggak. Orang non muslim melihat kita enggak minum, itu enggak baik menurut pandangan dia. Padahal menurut pandangan Allah itu adalah baik. Jadi janganlah kita berbuat itu ingin dilihat baik oleh manusia saja, tapi oleh Allah terutama. Kemudian suatu saat meskipun kita di hadapan orang itu buruk, nggak apa-apa, yang penting baik menurut pandangan Allah, termasuk minuman. Kamu nggak besi, kamu bukan besi aku. Aku minum harusnya kan demi teman, minum juga dong. Enggak. Allah mangolil. Ada mah lak-lap ya. Adik. Cing ada kaca kan. Ya, ada. Sok yang ngabas naon. Ya tuh tong bari nunut ada tuh. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan pertama ini, Buya, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang bisa dilihat baik oleh orang lain? Dengan cara kita harus memperjuangkan diri dilihat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal soleh sesuai dengan aturan Allah. Itu pasti akan dilihat baik oleh orang yang normal, yang sehat lahir batin. Satu itu, selesai. Dalilnya tadi ya, surat An-Nahl. Surat keberapa An-Nahl itu? 16 ayat 97. Bisa diulangi? Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibat wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu. 2. ETS dan zona oleh tangarium gitu. Ninggalah kamu ya kan dia. Baik, berikutnya. Buya, apakah benar kalau rokok itu haram? Waduh, ini rada panjang yang ngamalarna. Buya, apakah benar kalau rokok itu haram? Baik. Coba dilihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijzun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Shadaqallah. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kemudian mengatasnamakan berhala dalam penyembelihan, dan ajlam itu sama dengan perjudian di zaman dulu, itu rijzun, najis, min amali syaiton, termasuk amal setan. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Jauhilah olehmu jika kamu ingin beruntung. Ada nggak merokok? Nggak ada. Ya. Jadi merokok itu menurut pandangan Al-Quran tidak haram, jelas. Karena kita mengharamkan sesuatu itu harus ada dalil. Ya baru dak ngara rokok haram sih ya. Haram di mana tuh? Tentang ku nafsu. Begitu. Tetapi santri, ini berbicara Al-Maidah tadi ya. Kalau kita lihat ayat yang lain, tongaka gembira ya mau nang di rokok teh, gitunya. Oke, jangan dulu begitu. Karena dengan dasar Quran ini Buya tidak merokok, dan baginda Rasul tidak merokok, sahabat Rasul yang utama tidak merokok. Begini di dalam Al-Quran di ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah. Itu yang pertama.
belanjakanlah oleh kalian harta yang kita punya di jalan Allah. Ya, kita membelanjakan sesuatu. Bani Ervan saya antep si Ervan mantap. Senetan sorangan kan we. Wang fiku fisabilillah. Nah, itu yang pertama. Belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Boleh beli apa saja, karena itu memang harta kita misalkan. Walatulku aidikum bi aidikum ila tahluka. Walatulku bi aidikum ila tahluka. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dengan tangan kalian sendiri kepada jurang kehancuran, kerusakan. Walatulku bi aidikum ila tahluka. Rokok santri sudah pada tahu. Nggak ada seorang pun dokter yang mengatakan rokok itu sehat bagi kesehatan. Buruk bagi kesehatan. Ada racun nikotin. Walatulku biaidikum ila tahluka. Nah, dari ayat ini para ulama ada yang mengharamkan atau paling tidak makruh tahrim namanya. Makruh yang dekat kepada haram. Banyak sekali korban-korban dari merokok itu, terutama paru-paru. Ya, terutama paru-paru. Wa ahsinu, nah ini yang ketiganya. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Tidak merokok, bagian berbuat baik. Bersih mulut, tidak bau mulut. Terlebih lagi nanti ya, ananda ini laki-laki, maaf, harus kalian tahu, harus kalian berikutnya adalah sayang, harus berikutnya paham bahwa perempuan itu, maaf ya, paling gak suka bau belenok itu. Bau belenok itu bau rokok. Kalau kita I love you betul kepada seseorang, wah pokoknya lap yuk, pokoknya lapnya banyak gitu. Katanya I love you, tapi pas mau nikah masih merokok. Terus kata si calonnya, kalau bisa enggak merokok. Ya, meskipun enggak gitu amat sih. Jadi wa ahsinu di sini, wa ahsinu. Berikutnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Nah, jadi untuk laki-laki nih, ya, memang tidak haram sih. Tapi dengan ayat ini Al-Baqarah 195. Dalil. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Apalagi ya, maaf nih, laki-laki kan belum punya pekerjaan. Uang masih dari orang tua, dipakai merokok, itu menghambur-hamburkan uang, termasuk tidak uang fiku bisa bilil. Ya, Buya sekarang nih lebih prihatin. Kalau lagi di mana gitu ya Buya, apakah di mall, di mana, sedang di mana, perempuan pun sekarang sudah banyak yang merokok. Astagfirullahaladzim. Dan merokok itu bisa kanker. Kankernya ada dua kankernya. Kanker yang disebut dengan memang asli kanker. Tapi yang kedua kanker itu yang disebut kanker yang istilah kantong kering. Beak duit. Kantong kering. Sakuna duit beak. Nah, kepada santri yang merokok, sadarlah. Ini jangan dianggap Buya main-main loh Mas. Terlebih lagi begini ya, santri, maaf Buya katakan, nggak apa-apa lah, sudah pada tahu, sudah jadi rahasia umum. Maaf ya. Pengusaha rokok itu hampir 100% adalah non-muslim. Maaf
yang keduanya permintaan maaf Buya kepada siapa saja yang mendengar ini. Dan tidak sedikit non muslim membela ya hal-hal yang tidak baik lah, dakwah kristenisasi misalkan, Yahudisasi, termasuk juga maaf nyumbang ke Israel dari hasil rokoknya itu. Secara tidak langsung kalian yang merokok itu menyumbang ke mereka untuk berbuat buruk kepada sesama manusia. Jadi dilihat daripada secara perjuangan ke sana. Buya murah mirah Buya ngerokok mah. Ya mirah tisa jalmi. Sekian puluh juta orang, ratus juta orang merokok, kalikan saja itu. Itulah. Jadi pada saat kalian belum punya uang, belum punya pekerjaan, kadang-kadang pesantrennya bisa keluar karena merokoknya sudah betul-betulnya nyanduk, hitungan rokoknya menyanduk. Nggak ada uang di pesantren, nggak ada uang, akhirnya cari kerja demi untuk bisa merokok. Jadi menggagalkan cita-citanya. Ya terlebih lagi kalau di pesantren nanti suatu saat kalau Buya misalkan ke Kobong, kemudian ada bau rokok, lihat saja Buya. Ya, Buya akan bertindak keras. Buya belum mau berani dulu, mau bersih dulu. Kalau Buya sudah marah, padahal Buya sudah mau wanti-wanti, kasihanilah anak-anak kecil. Ini paru-parunya masih segar. Kalau ini yang disebut dengan merokok pasif itu tidak merokok tapi kena asapnya itu kena paru-parunya. Terus kalianlah sayanglah, anggap saja ini adik-adik kalian. Kemungkinan Buya akan pasang CCTV di Ikhwan. Kalau ada bau rokok, lihat saja Buya. Suatu saat hati Buya, firasat Buya harus sudah ke atas. Sekarang belum ada firasat. Buya lihat firasat. Kaluhur Buya. Tinggal lihat. Beak sama maneh. Beak maneh. Ya, karena ini bukan main-main. Kata Buya, jangan dulu merokok, dan yang merokok pun jangan di lingkungan pesantren. Beak maneh kau tinggal. Tahu kalian kan kalau Buya sudah marah, negakkan keadilan ini. Ini adik-adik kalian yang masih kecil di sini nih, yang paru-parunya masih sehat tersemari. Belum lagi nanti siapa tahu dalam pikirannya wah AA juga merokok. Ada dua kesalahannya. Berarti si A ini melawan ke Buya. Aturan pesantren sudah mulai begitu. Berarti nggak usah nurut AA juga nggak nurut ke Buya. Yang kedua dia jahat ke aku karena mengotori perut. Yang ketiga nih, berarti aku pun boleh merokok seperti mereka. Hati-hati. Harus berpikir panjang kalau kalian merokok di pesantren. Dosanya bukan main. Dan kalau sudah berdosa ke guru, apalagi guru besar Buya di sini, cek sekolah maka luhur moal pucukan karena polakaran. Jadi jeleman untuk kado teka dia. Dek nurut kasade maneh lain ka guru. Heup maneh ngarokok. Tahanlah maneh udah moal paeh ke ngarokok. Moal paeh. Ngaganggu karena pendidikan maneh, cilaka maneh. Merokok itu tidak haram, tetapi dengan dasar Al-Baqarah 195 itu, wala tulqu biaydikum ila tahluka. Sampai Allah mengatakan, wasinu, berbuat baik kamu. Itu ngarokok mun bisa. Rasul ge teu ngarokok. Apalagi dilihat dari perjuangan tadi menyangkut tentang, bukankah kita ingin Rabbana atina fid dunya hasanah? Tapi kenapa uang kita dihambur-hambur bahkan disumbangkan ke non muslim yang sudah kaya raya mereka? Disumbang ke orang. Mulailah kita berjuang. Jangan dulu berjuang kita ingin ke Palestina, ingin ke mana. Berjuang diri kita sendiri, melawan nafsu yang kira-kira nggak sesuai dengan ajaran Allah, kurang sesuai merokok. Coba. Nah, kalau sudah ada firasat Buya harus ke atas, lihat saja. Buya sok demi warang, kalur. Buya tas demi warang, Buya sanes jelema. Firasatnya berarti sudah parah loh. Buya enggak,
Kapan Buya melihat syahwat? Kapan keiwan? Enggak. Karena Buya percaya ke kalian. Kalian ngaji sehari-hari Quran jeung hadis, ieu hadeup meraktekeun. Praktekkan. Tidak berbohong. Kita harus berbuat jujur, taatkan yang jadi guru. Itu akan keselamatan kita. Jangan ngaji ngadepul. Teu didenge nasihat guru. Cilaka maneh. Teu barokah ilmuna. Wah yang barokah ilmuna, dengikeun nasihat guru. Sabatahe sia maneh, geus boga gawe mah. Deuk ngarokok, sabosok ge sapoe cek paribasan. Sabatahe maneh. Maneh can boga duit. Engke bisa-bisa keluar gara-gara geus nyandu nyok ngarokonna. Gara-gara jang ngarokok maneh gawe kuli bangunan, gawe saparan-paran, cilaka kadung kitu. Cing jujur maneh. Teu menang cek guru, teu menang. Kecuali lamun Buya ngarokok melenyun. Wah, ada Buya ge ngarokok moal ngalarang Buya. Buya ge henteu. Hayang bagi ngarokok. Lalaki ngarana ge. Tapi yang coba teh Rasulullah teh nyesel. Moal. Babaturan ngajak teu. Maaf. Jadi berbicara tentang kejujuran ya, dikobong. Tingali we. Lamun pas aya kuntung rokok, nah berarti anu ngarokok. Ya, jadi ke sana arahnya. Buya menyampaikan ke kalian disiplin hidup. Nanti kalau kalian sudah punya pekerjaan dan karena banyak kejadian begini, Ananda santri, Buya saking sayangnya ke kalian. Perceraian sekarang ini kebanyakan faktor ekonomi. Ini budak yang jajan cek pamajikanana. Hari ama ngarokok tuluy-tuluyan, hari budak teh jajan. Bae da ngarokok mah udah penting. Yang bisa berpikir lamun saya teu ngarokok cek salakina teh. Oh bisa gawe, baelah. Kitu pamajikanna Bang. Kang tos ena mah dugikeun ka dieu. Budak urang ka ditu ka dieu we ka akang sabulan, ka abdi sabulan. Abdi geus kiat. Budak cari wayang jajan, abdi nganyuk wae akang. Hari ngarokok tuluy-tuluyan. Gara-gara ngarokok tah. Coba lamun teu ngarokok mending jajan budak. Teu bisa kitu teh sabab geus nyandu ngarokona. Budak kegelengan yang jajan bilege 2000. Teu bisa da mainan hayang sabatang 2000. Penting ekonomi sekarang. Rumah tangga itu harus dipersiapkan, bukan dasar cinta saja. Cinta harus didukung juga dengan materi sekarang. Tulungan Buya. Maranen tong ngelajur nafsu mau marah-marah. Sehari tahun orang ngarokok, wah. Tapi bahayana sih maranen. Lain dina kesenangan maneh mah, lamun urang geus hafal loba ayat-ayat Quran, geus loba pangamalan rasana. Lain kana ngarokok lompat. Karena mas santri beda jeung batur. Nunut nu jadi guru. Faktor ekonomi aya nama. Kedua tanya, untung ya perterusan nih. Ya, apakah benar kalau rokok itu haram? Tidak haram sih. Tetapi itu yang Buya katakan tadi bisa makruh taklif. Baik, nomor 3. Buya bagaimana rasanya sesudah melaksanakan ibadah haji? Allahu Akbar. Buya bagaimana harus bersyukur kepada Allah yang bisa berhaji berkali-kali, apalagi umroh sudah tidak terhitung. Ini kenikmatan yang luar biasa. Bahkan ada satu travel yang minta kepada Buya tiap bulan berangkat. Tiap bulan berangkat untuk membimbing, dikasih uang 5 juta. Tapi Buya menolak dengan halus karena kesibukan Buya. Bisa datang begitu ya rezeki. Mudah-mudahan karena kedekatan Buya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa. Buya bagaimana rasanya sesudah melaksanakan ya sanuna rasul. Di wanita ini. Kita namian itu. Yang pertama, Allah hadir begitu dekat dengan kita. Apalagi pas melihat Ka'bah barudak, Allah teu aya nu teu nangis.
Ya Allah, iya teh tempat anu mana jalmi kiblat kan ya, semuanya ke sini ya. Kita pegang Ka'bah. Dan ini Ka'bah ini sejak zaman jin dulu adanya. Zaman jin. Ini simbol persatuan umat Islam. Begitu hadir Allah. Bahkan sebelum kita berangkat persiapan dan sebagainya, fisik, non fisik, ya itu sudah hadir Allah itu. Sudah terbayang. Yang kedua, baginda Rasul seperti ada di hadapan kita. Kita melihat rumah baginda Rasul pas dilahirkan. Oh, di sini rumah baginda Rasul. Kita lihat halaman-halaman tempat bermain baginda Rasul seusia bayo yang ini nih Rea. Idris haramong jeung rencangan. Oh, di sini baginda Rasul ada. Kita juga melihat Rizki Nasarya Dewa yang mana? Saya beringan jantung di dia angkat suku sebelah pada tamas jauh. Melihat bagian Rasul, aduh ya Allah luar biasa perjuangannya. Oh di sini kita lihat Hajar Aswad. Bahwa bagian Rasul di sini memegang itu, yang memegang kain-kain itu, yang dimana kepala suku kabilah Arab meminta pertolongan pada Rasul saat usia 25 tahun, 30 tahunan lah kira-kira. Ya kan? Bagaimana bagian Rasul saat itu berjuang, apalagi di Gunung Uhud, Bukit Uhud, perang Uhud kebayang, begitu dekat Rasul. Lihat hijri Ismail, bagaimana Nabi Ismail di sini, karena wanita, dengarkan kan dia, tutup buku nak, lain nulis sama nih, orang agamat. Bagaimana Nabi Ismail di sini di hijri itu pas dilahirkan oleh Siti Hajar. Kita nyebrang ke sana sedikit, bagaimana Siti Hajar mencari air Safa Marwah. Zami-zami, bagaimana Siti Hajar saat itu untuk hendak keluar air Jam-Jam itu. Kita melihat makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, melihat Ka'bah ditinggikan oleh putranya. Semuanya ada di sana. Nah, paktilas. Makanya kalian harus punya cita-cita yang sungguh-sungguh untuk berangkat ke sana. Siapa Buya yang dapat dipastikan berangkat ke sana? Yang selalu berjuang fisabilillah. Kalian kan tahu Buya ingin menegakkan syariah begitu mudah loh. Yang kaya raya pun belum tentu bisa ke sana. Mau berangkat sakit dianya. Dia sehat mau berangkat, istrinya sakit. Istrinya dan dia sehat, putranya sakaratul maut. Mau berangkat ke sana tabrakan misalnya. Atau gimana? Tidak salah. Bukan orang-orang kaya yang ke sana, orang yang diundang oleh Allah Subhanahu. Begitu dekat. Nah, kemudian kita melihat tempat-tempatnya Jabal Doa Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah sampai ke belakang. Kemudian ada Raudhah di Madinah. Itu ada taman-taman surga. Dan testimoni Buya berada di sana diijabah. Diijabah. Luar biasa. Banyak orang yang kaget. Ya Allah, kata Buya. Kalau aku punya istri satu, perjuangan saya ini adalah begitu banyak, ya Allah. Berilah aku istri lagi. Berilah mereka orang-orang pilihan yang mau nikah dengan saya, ya Allah. Orang-orang yang soleh. Jelasin. Karena inilah perjuangan, kata testimoni. Wah, makanya kalau kita mau masuk Raudhah itu berdesak-desakan itu. Khusus itu nama karpetnya karpet hijau. Nah, dan dalam ceramah Buya itu tentang doa itu ada 3 bagian. Ya. Filosofi doa juga ada di sana. Syarat-syarat di Jabal panjang. Nah, maka kalian dengarkan tuh YouTube Buya. Doa 1, doa bagian 2, doa bagian 3. Lengkap itu. Supaya doa kita dijawab. Ada syarat-syaratnya, tempatnya, waktu doa, dan banyak apa itu? Matan doa, kemudian filosofi doa, ada juga filosofi doa itu yang terakhir. Sampaikan dan filosofi doa. Ya. Jadi kalau santri nanya ke Buya, Allah ya Rabbi, luar biasa ini. Nah, kemudian Buya makin mempelajari tentang makna ibadah haji dan umrah. Mengapa ada tawaf?
Tawaf itu santri tidak sekedar keliling-keliling. Kalau kita tidak tawaf, malu oleh alam semesta yang sejak dulu diciptakan tawaf. Dia berevolusi dan berotasi. Berotasi ke arah seperti tawaf dan berevolusi kepada. Ya, kalau bulan masing-masing planet termasuk bintang juga dia berotasi akan porosnya. Dan itu seperti kita bertawaf. Kemudian satelit berotasi, berevolusi kepada apa? Planet. Planet berevolusi kepada apa? Bintang. Muter-muter gitu. Bulan ngulingan bumi orang ngulingan matahari ngulingan bintang anu langkung agung. Berapa miliar, puluh miliar. Namanya benda-benda langit yang tawaf sebagai pusat kekuasaan ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat apa Bu ya? Ada lagi jumroh, ula wusta dan akobah. Jumroh itu melempar, simbol melempar setan. Setan terus dilempar, diusir oleh apa Bu ya? Dengan amal soleh, dengan bacaan Quran. Nah, setan itu selalu dekat, dia lempar. Simbol saja. Anda dengar mah baru dak eta. Bakat kungewan berenang setan. Aya payung tak jarak payung, bapak-bapak jarak payung. Sungat teh bade naon? Terus wah tadi tunggulan eta. Si eta teh. Lain setan eta mah batu simbol. Anu ngomong, wah eta mah sekali balang kuno. Yang puas. Padahal simbol lempar. Setan harus dilempar dengan amal soleh supaya dia kabur. Karena setan itu musuh bebuyutan kita. Kan itu musuh ayah kita, kakek kita Adam dan Siti Hawa. Gara-gara si setan iblis itu lanatullah kita dia keluarkan. Kemudian apa lagi Bu ya? Wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah, kumpul semua orang, gambaran kita semua akan dikumpulkan di alam mahsyar. Nanti. Kita lihat begitu. Satungtung ningal gitu nah. Jalmi. Wukuf di padang Arafah sama dengan kita berkumpul di alam mahsyar. Semua orang akan dikumpulkan di alam mahsyar. Sejak Allah menciptakan Adam sampai akhir zaman. Semua jin dikumpulkan di alam mahsyar. Sejak zaman Janun itu adalah nenek moyang jin sampai nanti kiamat. Karena jin terus kan beranak pinak seperti ini. Orang yang tidak wukuf di padang Arafah itu tidak sah hajinya. Harus diulang lagi. Maka di rumah sakit yang sana di Opnamo, yang sana di ICU, wah ambulannya dibawa. Yang sedang sakaratul maut dibawa. Karena tidak ke sana, tidak jadi haji. Tidak ada lebar haji. Apa gambarannya? Di alam mahsyar semuanya akan dikumpulkan tanpa kecuali. Berikutnya, kita memakai kain ihram dan putih seluruh. Gambaran di hadapan Allah semuanya sama, tidak ada kopral jenderal, tidak ada pembantu, tidak ada majikan, tidak ada rakyat, tidak ada pemimpin, tidak ada kaum kaya dan kaum melarat, semuanya sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi taqwa. Semuanya sama, pakaikan ihram. Dan tidak boleh pakai yang dijahit-jahit. Tidak boleh pakai celana pendek, semuanya. Itu gambaran kita pulang kepada Allah, telanjang semua. Abu ya prima wih Allah pada nganggian jendal mangga. Malah aku jendal langit. Semuanya pakai kain putih. Sebagai gambaran kita pulang ke Allah harus bersih. Dan kita akan menjadi mayat semuanya. Itu gambaran haji. Makanya ibadah haji itu luar biasa penting dan umroh. Ini kepada para alumni nih ya. Dari tabung, dari pekerjaan dan sebagainya, tabung. Apalagi yang sudah berkeluarga. Nya tuh maknya baru dak hari nyicil motor bisa. Ya nyicil jam umroh itu bisa. Oh. Nyicil mobil bisa, nyicil imah bisa, beli tanah bisa. Hari ke haji umroh itu penting kan ya? Penting kan ya? Begitu ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Kemudian juga disampaikan oleh Buya, al-hajjum mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak lain dan tidak bukan pahalanya kecuali
surga jangan tunai. Al hajjum mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Kemudian al umratu ilal umrati kafaratun ila bainihima. Dari umrah ke umrah, antara umrah dan umrah kafaratun, itu untuk memupus dosa-dosa kita di antara keduanya. Jadi kalau kita ingin bersih dari dosa-dosa, umrah lagi, umrah lagi. Misalkan kita umrah tahun 2020 misalkan. Kita berangkat lagi tahun 2024. Nah, dosa antara tahun 2020 sampai 2024 itu dihapus kafaratun ila bainihim. Makanya orang yang paham tentang pahala, dia akan terus berusaha untuk bisa umroh lagi. Sering mungkin. Jangan sampai ke Malaysia sudah, ke Singapura sudah, ke Australia sudah, dari umroh encan. Nah itu salah kaprah. Jadi kalau dana ada di kantor, Buya saya mah bisa ke Australia itu dana ada di kantor, nggak mengeluarkan uang. Saya ke Singapura dari kantor nggak mengeluarkan uang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja kita kemana dulu main-main ke Jerman, ke Inggris, hari umroh encan. Nah, itu bahasa Sundanya. Ya, eta teh sebat teh cul dog tinggal igal. Cul dog tinggal igal. Ya kita harus tahu. Nah itu tentang haji dan umroh. Ya. Tong ngobrol kan ini, tong ngaganggu saya mana? Ya kan? Tong ngarti tinggal ya. Ya, dan ini kepenting ya ngabahas. Ulah nu sare. Buya capek tuh nu saura buya ge sarua. Udang jeung barane saru. Oh yang buya mampu jam sabaraha we ku jam sabaraha. Mane mah enang buya geus kedah ka Jakarta ya, sedap deui. Capek, hidup itu harus capek. Tapi jangan mengeluh capek. Orang yang banyak mengeluh itu tidak akan maju. Semua juga tahu kita. Capek. Ya. Iya, tong ngarobrol. Iya, ngarobrol wae sih. Dengkeun. Hei, ngali ka dieu. Dengkeun. Oh, ini baru satu pertanyaan juga, Dok. Allah Robbi, sudah banyak ini. Baik. Nomor 5, Buya, bagaimana organisasi Islam ini bisa bersatu kembali? Oh, ini sering sekali ya. Nomor 4, kita nomor 4. Buya, sampai kapan Israel sama Palestina damai? Terus Buya, sampai kapan Israel sama Palestina damai? Terus supaya bisa akur atau nyeratanya nganggope supaya bisa akur, jangan bertengkar wae atau dibahas. Itu sudah dibahas ya. Udah kan dalam taklimnya kan. Baik, kita langsung nomor 5. Buya, bagaimana organisasi Islam ini bisa bersatu kembali? Ya, ini juga sering dibahas sih. Cuma kita ada tambahan dari Buya sedikit tentang bagaimana organisasi Islam. Coba sebutkan organisasi Islam kita. Muhammadiyah, NU, Nahdlatul Ulama ya. Persis. SI apa tuh SI? Syarikat Islam. Terus cuma itu LDI, Lembaga Dakwah Islamnya Indonesia. Terus PDI lagi PDI mah. Sorry mana? DDI, Dewan Dakwah Islam, DDI. Yo. Naon? PKS mah saya partai politik kita mah. Udahlah, baik. Buya, bagaimana organisasi Islam ini bisa bersatu kembali? Ini ada kalimat bisa bersatu kembali. Berarti selama ini dia nggak bersatu, betul nggak? Nah, ciga minyak jeung cai papisah dulu bahasa pang benerna naraka jang batur surajang kurang ini permasalahan kita. Ada taman sudah punya sudah banyak membahas itu. Saya jengkel. Sudah saatnya ini penting nih didengar oleh kader terutama. Kita berpikir tentang wadah. Lain baskom lain. Awat pak karena baskom wae dah
tukang masak atau panci ngelangseng ke seeng terang teu seeng agung terang seeng terang teu naon peta